Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, dan rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Suryaningsi dari lokal MPI A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua pikiran. Yang pertama, idealisme dan materialisme. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian idealisme. Idealisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu idealisme dan materialisme dalam filsafat pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu idealisme. Idealisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea yang berarti ide atau sesuatu yang muncul dari pikiran manusia, dan isme yang berarti keyakinan terhadap sesuatu. Jadi, idealisme adalah pandangan bahwa realitas tertinggi ada pada ide manusia. Ada tiga pandangan filosof idealisme. Yang pertama yaitu ontologi idealisme, yang kedua epistemologi idealisme, dan yang ketiga adalah aksiologi idealisme. Dalam pandangan ontologi idealisme, ide atau gagasan muncul terlebih dahulu daripada hal-hal yang bersifat materi. Di sini contohnya seperti kursi. Sebelum adanya kursi, maka terlebih dahulu ada ide-ide manusia yang terfikirkan tentang kursi. Menurut epistemologi, idealisme bahwasannya segala sesuatu sudah ada dalam pikiran manusia, sehingga proses untuk mengetahui bisa dilakukan dengan cara mengingat atau dilakukan kembali ide-ide yang telah tersembunyi di dalam pikiran manusia. Dalam sudut pandang aksiologi idealisme, bahwasannya jagat raya ini terdiri dari dua kerangka, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Mikrokosmos terbentuk atas pemikiran-pemikiran dari makrokosmos. Di sini wujudnya nyata, seperti Tuhan sebagai makrokosmos dan alam semesta sebagai mikrokosmos, di mana pemikiran-pemikiran dari Tuhan melahirkan wujud nyata dari alam semesta dan isinya. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam aliran idealisme yaitu yang pertama ada Plato. Menurut pandangan Plato, bahwasannya ide-ide tidak tercipta dari pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide yang sudah ada. Yang kedua ada menurut Hegel, dan yang ketiga Al-Ghazali, yang keempat Immanuel Kant, dan yang kelima David Hume. Tujuan pendidikan menurut aliran idealisme adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kebahagiaan hidupnya. Kurikulum yang dimiliki oleh aliran idealisme yaitu kurikulum yang bersifat liberal dan vokasional yang dirancang sesuai kemampuan peserta didik. Kurikulum tersebut dimaksudkan untuk peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuan rasional dengan kemampuan moral dalam kehidupan. Sedangkan ajaran filsafat materialisme adalah paham dalam filosof yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori materialisme termasuk paham ontologi monistik. Tokoh-tokoh dari aliran materialisme ini seperti Anaximenes, Anaximandros, Thales, dan Karl Marx. Masing-masing tokoh yang saya sebutkan tadi memiliki ciri-ciri materialismenya sendiri.
Seperti misalnya Karl Marx dengan materialisme dialektiknya atau materialisme historisnya. Di sini saya akan mengembangkan materialisme secara umum dengan perbandingan idealisme. Materialisme ini menekankan bahwa materilah sumber segala sesuatu, termasuk sumber dari ide itu sendiri. Disinilah letak perbedaannya, karena idealisme menggunakan ide, sedangkan materialisme menggunakan materi sebagai sumber segala sesuatu. Bahkan pikiran dalam materialisme itu adalah produk materi. Karena apa? Karena otak tersusun dari materi. Nah, itu tadi pembahasan saya tentang idealisme dan materialisme. Keduanya ini berseberangan karena satunya menggunakan ide sebagai sumber untuk mewujudkan materi, yang satunya lagi mengatakan bahwa materilah sumber dari segala sesuatunya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.